Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama, NIM 0531197781. Saya berasal dari UPBJJ Universitas Buka Jakarta, jurusan S1 Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Ini untuk soal nomor 1, kita disuruh buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search DFS dalam bahasa Java. Nah, di sini poin-poinnya adalah kita harus menggunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1 sampai dengan A8 ya. Ini kita tentukan sendiri. Lalu kita lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Setelah itu baru kita jelaskan tahap-tahapan pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Lalu untuk nomor 2, di sini kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma Brute Force Search BFS ya. Yang atas tadi ini DFS, yang ini BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8 ya. Ini kita disuruh menentukan sendiri nilainya. Lalu kita disuruh juga melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Lalu kita disuruh juga menjelaskan ya tahap demi tahap proses pencarian dan gambaran prosesnya kayak gimana. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sebelumnya sudah membuat codingannya ya. Untuk mempersingkat waktu langsung saya jelaskan. Di sini sudah saya buat nih get-nya sudah saya urutkan juga dari ini. Nah, ini untuk yang DFS ini nih, dia tuh sistemnya itu mencari dari paling atas ke paling bawah dulu gitu. Dia dari paling atas ke paling bawah terdalam, titik terdalam. Nah, di sini kan titik terdalamnya 8 nih. Nah, dia untuk sistem pencarian itu dia langsung mencari yang ke titik terdalam dulu. Jika tidak ada, dia akan ke percabangan selanjutnya. Jika tidak ada, dia balik lagi terus ke percabangan selanjutnya lagi. Jadi sistem dia itu intinya dia nyarinya dari yang terdalam gitu. Oke, di sini langsung saja kita coba ya programnya. Nah, di sini untuk mengetes pencarian terdalam kita pilih angka di bagian terdalam dulu ya. Ini kita ketik saja 8. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Jadi di sini tuh dia akan mencari data ke yang terdalam dulu gitu. Nah, di sini dia visit A1 tidak ada, visit A2, percabangan A2 tidak ada, visit A4 percabangan A1, A2, A4 tidak ada, visit A7 dengan percabangan A1, A2, A4, A7 nggak ada, terus visit A8 nih dengan percabangan A1, A2, A4, A6, A8. Nah, ini akhirnya ditemukan target 8 pada not A8 ya. Jadi dia tuh ngurut pencarian yang mulai dari yang terdalam dulu gitu. Jadi nggak percabangan-percabangan ini. Nah, kita lihat, kita jelaskan dulu secara gambaran dulu nih. Nah, di sini gambarannya itu dia sistemnya tadi kan kita mau mencari nomor 8 ini. 8 ini ya. Nah, sistem DFS ini dia akan mencari langsung dari yang paling terbawah nih. Terus dia akan istilahnya menyelam terus. Dia akan menyelam terus ke yang paling bawah nih, terus hingga akhirnya yang angka yang ingin dicari itu ketemu nih. Tadi kan kita ingin cari angka 8 nih. Nah, dia tadi di paling bawah. Makanya sistem DFS ini dia melakukan pencarian langsung ke paling bawah nih. Nah, langsung ketemu. Namun jika kita ingin mencari contoh misal 5 nih, jadi dia akan mundur dari A8, A7, A4, A2 baru ke A5. Begitupun angka 6. Misalkan tadi dari paling 8 nih, kita dari paling 8 ingin cari angka 6, dia akan mundur. A8, A7, A4, A2, A5. Nah, A5 nggak ada, dia mundur lagi ke
ke A2, ke A1, A3, baru ke A6. Jadi sistemnya tuh ya istilahnya DFS itu dia mencari dari yang titik terdalam dulu dari setiap percabangan ya. Contoh percabangan paling dalam kan ini ada percabangan 1, 2, 4, 7, 8 yang terdalam. Maka dia sistem DFS ini itu akan mencari yang lewat percabangan ini dulu nih, yang paling dalam. Jika tidak ada, mereka pindah ke cabang sebelahnya. Tidak ada, mereka pindah ke cabang sebelahnya lagi. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita coba untuk mencari angka 5 ya. Nah, di sini kita run lagi. Nah, di sini kita masukkan angka 5. Enter. Nah, di sini udah keluar nih hasil programnya. Jadi di sini hasilnya tuh setelah kita masuk ke angka 5 ini, dia akan mengunjungi A1 dulu nih, sama kayak tadi kayak atas nih. Dia akan mengunjungi semuanya dulu nih. Oh, A1 cabang ini. Nah, karena di paling bawah itu tidak ketemu, dia mundur ke 7, ke 4, kedua, baru langsung akhirnya dari itu langsung pindah ke cabang 5. Nah, akhirnya angka 5 ini ketemu dengan alur A1, A2, A5 ini, dengan ketemu di cabang ini nih, A1, A2, A5 nih ditemukan di not A5 cabang ini ya. Kurang lebih begitu untuk penjelasan DFS ini, sistem gambaran program saat eksekusinya seperti itu. Lalu kita pindah ke nih BFS ya. Di BFS ini nih sistemnya beda ya dengan DFS ya. BFS ini kayak dia tuh mendatar, dia pencarian mendatar gitu. Kalau BFS kan tadi, kalau DFS kan tadi dia itu ke bawah. Nah kalau BFS ini dia mendatar. Jadi semisal angka yang kita minta itu ada di contoh di tengah nih, di tengah, di cabang manapun, mau cabang 1, cabang 2, cabang 3. Sekarang karena sistem dia mendatar, jadi misalkan dia udah ketemu di tengah nih, nah dia nggak perlu nyari ke bawah lagi gitu. Beda dengan DFS. DFS tuh dia harus ngecek dari cabang yang terdalam dulu, baru berikutnya. Nah, langsung saja yang kita jalankan aja programnya ya, tidak usah lama-lama lagi. Run. Oke, sudah muncul. Di sini kita nyari samain aja, kita nyari 8 dulu. Enter. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Di sini dia mulai pencarian dari BFS 1 nih. BFS 1 nggak ada, BFS 2 nggak ada, di cabang A3 nggak ada, di A4 nggak ada, A5 nggak ada, A6 nggak ada. Nah, ini di A7 akhirnya dia baru ketemu nih. Di A7 ini nggak ada juga nih, tapi di akhirnya di A8 ketemu nih. Dia ketemu di parents A7 itu semacam di keluarga A7 lah. Ntar kita lihat dulu itunya biar gampang. Nah, kira di sini ditemukan nih 8, ada di note A8. Nah, ini jalannya tuh seperti ini nih. Jalan dari A1 tuh A8. Nah, A1, A2, A4, A7, A8. Di sini, nah ini BFS nih seperti ini nih. Dia tuh sistemnya pencariannya ke samping ya. Contoh di A1 nih dia tidak ketemu di A1, lalu ke bawah di A1 nih punya adalah induk dari A2, A3 nih. Nah, di sini di anak-anak kan nggak ada nih, jadi dia ke bawah lagi nih. Di sini juga masih belum ketemu yang 8. Akhirnya dia turun lagi cari menyamping nih, tidak ada. Dan akhirnya ada di sini 8 ketemu nih, angka 8 ada di A8. Dia itu ada di dalam A7, setelah A7 nih. Setelah 7 baru ada di A8 nih. Oke.
Coba kita contoh nih, contoh untuk mencari 5 nih. Kayak tadi kita mencari 5 ya. Di sini kita masukkan dulu nih 5. Kita run lagi dulu, start juga. Nah, tadi kan karena dia ada paling bawah ya otomatis dia akan terus ke paling bawah. Tapi sistem pencariannya menyamping. Nah, coba kita beri contoh 5. Enter. Nah, dia tidak tidak sebanyak yang atas kan. Ini atas kan dia nyarinya banyak banget kan. Ini banyak banget karena emang ini di paling bawah. Coba karena pencarian 5 ini, angka 5 ini ada di tengah-tengah, jadi dia tidak perlu melakukan pencarian sampai ke bawah tuh. Kan tidak ada sampai A8 kan, nggak ada sih, cuma berhenti di A5 doang nih. Nah, di sini mulai dari nilai 1 dicari menyamping, 2, 3 ini masuk ke A2, ini nggak ada nih, anak-anaknya nggak ada. Lalu masuk ke A4, nih anak-anaknya dari A4 itu nggak ada. Nah, baru di A5 muncul nih, nanti kita cari nih. Baru langsung nih di sini muncul keterangan ditemukan target 5 di not A5. Ya, ada di sini di not A5 dari parents 2, dari sampai sini saja penjelasan saya mengenai sistem search menggunakan DFS maupun BFS ya. Jika ada kekurangan kata, kalimat maupun penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang dapat dipahami atau mungkin tidak terdengar, tidak jelas atau apa, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.